Hai guys, it's Anissa Hani Ruslim dan kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik banget nih. Kira-kira apa ya guys? Yap, kita akan ngebahas perang Sino-India atau perang India-Tiongkok. Yuk, tunggu apa lagi? Upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Dua negara dengan populasi terbesar di dunia, yaitu Tiongkok dan India, terlibat dalam konflik intens di daerah pegunungan Himalaya yang megah. Pada tahun 1962, konflik ini menciptakan gemuruh perang di wilayah puncak yang tertutup oleh salju dan pemandangan yang memukau, mengacu pada krisis rudal Kuba yang memicu ketegangan global pada masanya. Konflik antara kedua negara ini guys juga memiliki potensi untuk eskalasi yang serius. Seperti halnya dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua pihak ini mungkin berusaha memainkan peran dan taktiknya dengan hati-hati, serta menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan mereka bisa sangat berbahaya. Isu perbatasan antara India dan Tiongkok mencapai puncaknya pada suatu peristiwa yang dinamakan sebagai Perang Sino-India tahun 1962. Perang ini memiliki akar sejarah rumit yang sebagian besar berasal dari perebutan wilayah di sekitar pegunungan Himalaya. Konflik ini merupakan salah satu contoh dari banyak sengketa perbatasan pasca kolonial yang terjadi di berbagai belahan dunia dan sudah dimulai sejak perebutan kekuasaan antara dinasti Qing di Tiongkok dan Inggris pada pertengahan hingga akhir abad ke-19. Pada awalnya, konflik ini berawal dari perselisihan tentang di mana tepatnya batas kekuasaan masing-masing negara berakhir. Perbatasan yang terletak di pegunungan Himalaya yang sulit diakses membuat sulit bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesulitan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Tibet yang kala itu berbatasan dengan India Britania secara de facto juga berada di bawah yurisdiksi pemerintah Tiongkok. Inggris kemudian mengintervensi wilayah perbatasan mereka atau yang juga dikenal sebagai pemberlakuan garis Ardak-Johnson pada wilayah Tibet tanpa bernegosiasi dengan pihak Tiongkok. Meskipun Tiongkok awalnya menerima perbatasan tersebut, namun situasi berubah pada akhir abad ke-19 ketika pertentangan besar antara Rusia dan Inggris mencapai titik puncaknya. Nah, untuk mencegah pertikaian antara kedua kerajaan mereka, Inggris lalu memutuskan untuk menarik garis perbatasan yang baru nih guys, atau dikenal sebagai garis Macartney-Macdonald yang intinya memasukkan wilayah Aksai Chin di bawah kekuasaan dinasti Qing. Hanya saja, ketika Inggris mengajukan tawaran pembayaran kepada Raja Tibet sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan perubahan perbatasan ini, tawaran tersebut tidak direspon oleh pemerintah Tiongkok. Pada sisi yang lain, di wilayah timur, situasi serupa terjadi ketika Inggris menerapkan garis McMahon pada wilayah Tibet tanpa melibatkan pihak Tiongkok. Kebuntuan ini bahkan terus berlanjut hingga India merdeka di tahun 1947 dan mereka sampai mewarisi sengketa perbatasan ini dengan Pakistan. Dengan demikian, konflik perbatasan antara India dan Tiongkok tidak hanya merupakan hasil dari perselisihan antara dua negara, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik regional dan intervensi kolonial sebelumnya. Dalam perkembangannya, perintah untuk membangun pos-pos lanjutan di wilayah sengketa ini dan permintaan bantuan militer dari India kepada negara barat menunjukkan bahwa India mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Tiongkok secara aktif. Namun guys, permintaan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat yang merasa bahwa India terlalu lunak terhadap isu komunisme. Hal ini menghasilkan situasi ironi di mana India kemudian meminta bantuan militer dari Uni Soviet dan disetujui oleh mereka, yang padahal Uni Soviet sendiri baru saja berselisih paham dengan Tiongkok mengenai isu politik. Komentar Mao Zedong tentang India yang ingin maju dan siap hidup berdampingan secara bersenjata menunjukkan ketegangan dan persaingan yang semakin meningkat antara kedua negara. Ia juga menyampaikan suatu metafora tentang serigala yang berdiri berhadap-hadapan dan siap untuk mengacungkan senjata, sehingga semakin menciptakan gambaran dramatis tentang situasi konfrontatif yang kala itu sedang berkembang.
Konflik perbatasan antara India dan Tiongkok mencapai puncaknya selama musim panas dan musim gugur di tahun 1962. Konflik tersebut dimulai dengan serangkaian pertempuran kecil di mana pasukan India dan Tiongkok saling terlibat dalam konfrontasi bersenjata di wilayah perbatasan yang disengketakan. Pada bulan Juni terjadi pertempuran kecil yang menyebabkan tewasnya belasan tentara Tiongkok sehingga menambah ketegangan yang sudah ada di antara kedua negara. Pada tanggal 22 Juli, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi India dalam menghadapi provokasi Tiongkok di wilayah perbatasan yang disengketakan. Keputusan ini termasuk dalam memberikan keleluasaan kepada pasukan India untuk menahan atau memukul mundur pasukan Tiongkok yang telah ditempatkan di wilayah yang dipersengketakan. Meskipun demikian, India pada awalnya yakin bahwa perang tidak akan terjadi, sehingga mereka hanya melakukan persiapan terbatas. India bahkan hanya memiliki 2 divisi pasukan di wilayah konflik, sehingga keyakinan bahwa pasukan Tiongkok akan mundur dengan sedikit perlawanan menyebabkan kurangnya kesiapan yang memadai dari pihak India. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, terjadi serangan besar-besaran dari pihak Tiongkok dengan ribuan tentara menyerang posisi India di perbatasan timur dan barat nih guys. Di wilayah timur, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA, People's Liberation Army, berusaha merebut kedua tepian sungai Nam Kachu. Pasukan India yang kala itu kekurangan personel dan perlengkapan tentu bukan lawan seimbang dengan pasukan Tiongkok yang memiliki kekuatan jauh lebih besar. PLA berhasil melewati pertahanan India dengan menyeberangi sungai secara mendadak, sehingga membuat pasukan India terkejut dan terpaksa mundur. Serangan ini adalah pertempuran terberat selama konflik tersebut nih guys, dan menunjukkan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan serangan yang akan lebih besar. Namun perhatian dunia kala itu sedang teralih pada krisis rudal Kuba, sehingga mengalihkan perhatian Amerika Serikat dan Uni Soviet dari konflik India-Tiongkok. Akibatnya, Tiongkok memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan besar-besaran pada tanggal 20 Oktober 1962. Pasukan India terpaksa mundur hingga ke perbatasan Bhutan karena adanya tekanan dari Tiongkok. Pada awalnya nih guys, Tiongkok berhasil mengamankan wilayah di barat dengan menyeberang ke Aksai Chin, sebuah wilayah yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan India. Pasukan India yang hanya berjumlah sedikit tidak mampu menghadapi jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan Tiongkok. Serangkaian serangan Tiongkok kemudian diluncurkan pada posisi India dengan banyak pos terdepan India yang berhasil direbut oleh Tiongkok. Ini membuat Komando India Barat memutuskan untuk menarik pos-pos terdepan mereka yang terisolasi ke arah tenggara untuk memperkuat pertahanan mereka. Pada tanggal 24 Oktober, Tiongkok telah mendominasi wilayah tersebut secara militer, dengan mayoritas pasukan mereka sudah jauh ke arah selatan melewati garis kendali yang ditentukan sebelumnya. Sebelum konflik mencapai puncaknya, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai mencoba untuk bernegosiasi dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dengan menawarkan kedua belah pihak untuk mundur sejauh 12 mil dari posisi mereka saat ini. Namun Nehru merasa khawatir dengan penarikan sejauh itu. Ketegangan semakin meningkat ketika India mulai mengumumkan darurat nasional untuk mengusir para penjajah dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris yang mulai mengirimkan bantuan militer ke India. Pertempuran terus berlanjut hingga di bulan November dengan serangan India ke beberapa titik, termasuk diantaranya ke Wawlong dan Bukit Gurang yang sayangnya masih belum berhasil mengusir pasukan Tiongkok. Pada tanggal 19 November, Tiongkok mengumumkan gencatan senjata sepihak dan menarik diri ke garis kendali sebenarnya. Sementara mereka juga mengembalikan sebagian besar wilayah Arunachal Pradesh yang awalnya sempat mereka kuasai.
Pada akhirnya, meskipun terjadi pertempuran sengit dan sampai menimbulkan korban jiwa, namun India dapat mencapai gencatan senjata dengan Tiongkok. Mereka juga berhasil menahan sebagian besar wilayah yang telah mereka ambil, sambil tetap mempertahankan sebagian kecil di wilayah Aksai Chin untuk melindungi jalan yang telah mereka bangun. Gencatan senjata menjadi titik akhir dari konflik dua negara besar ini. Gencatan senjata terjadi setelah India meminta dukungan udara dari Amerika dan USS Kitty Hawk, kapal induk Amerika yang akhirnya diperintahkan untuk pulang demi menghindari intervensi langsung Amerika dalam konflik tersebut. Meskipun tidak ada tindakan militer yang lebih lanjut setelah gencatan senjata, konflik ini guys antara India dan Tiongkok masih terus berlangsung dalam bentuk bentrokan kecil di wilayah perbatasan. Meskipun tidak sebesar konflik-konflik besar lainnya, perang tersebut masih menyebabkan kerugian yang serius dengan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak. Hal ini mendorong India untuk terus memodernisasi angkatan daratnya dan mulai mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Selain itu guys, perang ini juga mempengaruhi hubungan antara India dan Pakistan. Meskipun tradisionalnya merupakan bagian dari sekutu Amerika, namun Pakistan merasa diasingkan sebab banyaknya bantuan militer Amerika yang diberikan kepada India selama konflik berlangsung. Hal ini tentu dipandang sebagai sebuah pengkhianatan oleh Pakistan. Setelah berakhirnya perang antara India dan Tiongkok, perbatasan de facto tetap di posisi stabil berada sepanjang garis kendali yang ada saat itu. Perbatasan tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini meskipun terkadang masih terjadi ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara. Nah, gimana sahabat Adsense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!